warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas machine learning ya. Di sini tuh tugasnya berbentuk analisis statistik yang telah saya kerjakan. Tugas ini bertujuan untuk melakukan analisis statistik pada dataset menggunakan berbagai jenis struktur data ya. Kayak seperti sini ada tuple, numpis, array, list, sama data frame. Nah, selain itu juga nanti saya menyimpan hasil data ke dalam file CSV agar dapat digunakan kembali di lain waktu. Dan ini data-datanya atau source code yang saya buat dari tugas ekspor Python 1 ini. Nah, terus data yang digunakan terdapat 3 jenis dataset yang saya gunakan dalam tugas ini. Dataset pertama berbentuk tuple ya. Di sini dataset pertama menggunakan tuple atau berbentuk tuple dengan data 7586970. Tuple ini digunakan karena sifatnya yang immutable atau tidak dapat diubah setelah dibuat gitu. Terus yang kedua di sini atau data kedua berbentuk list dengan data 7869710. Nah, list ini dipilih karena fleksibel dan dapat diubah isinya, tidak seperti tuple ya. Terus yang ketiga di sini dataset ketiga berbentuk numpy array. Ini numpy array dengan data yang terdiri dari 3, 6, 7 sama 9. Nah, dengan masing-masing nilai memiliki frekuensi tertentu. Kayak di sini kan 3 itu muncul 2 kali, 6 itu muncul 3 kali, 7 itu sekali, dan 9 4 kali. Selain itu juga saya menggunakan data frame dari Pandas untuk mempresentasikan data nilai dan frekuensinya dalam bentuk tabel. Data ini kemudian diubah ke array dalam bentuk NP-repeat. Sehingga analisis statistiknya bisa dilakukan dengan metode yang sama seperti dataset lainnya. Terus untuk menganalisis setiap dataset, saya membuat sebuah fungsi bernama analyze atau analisis. Nih, analyze. Fungsi ini berisi perhitungan berbeda parameter statistik utama, yaitu kan kayak mean. Kayak mean itu rata-rata digunakan buat mengetahui ya nilai rata-rata dari seluruh datanya gitu. Nah, terus sama standar deviation atau disingkatnya STD ya di sini. Nah, standar deviation ini simpangan baku, kayak dia itu mengukur seberapa jauh sih gitu data tersebar dari nilai rata-rata. Semakin tinggi standar deviasi ya semakin beragam datanya. Terus di sini ada juga median. Median ini nilai tengah ya, menentukan titik tengah gitu dari data yang sudah diurutkan. Jadi misalkan nanti ada datanya diurutin gitu ya, dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Nah, nilai tengahnya itu berapa? Nah, itu median. Terus ada Q1 sama Q2. Ini tuh kuartil 1 itu kan menunjukkan bahwa dari 25% data terendah dalam dataset. Terus Q2 juga di sini atau median ya. Sama seperti median juga sebetulnya, menunjukkan nilai tengah dari datasetnya. Setiap dataset diproses
dengan fungsi ini. Nah, dalam hasil ditampilkan dalam format yang mudah dibaca lah mungkin. Terus ini juga nih ya, penyimpanan data. Ini penyimpanan data ke file CSV atau CSV lah ya. Setelah melakukan analisis, saya juga menyimpan data frame ke dalam file ini atau file CSV ini menggunakan perintah ini. Nah, menggunakan perintah ini, menyimpan data ke dalam file CSV memiliki beberapa keuntungan, kayak mungkin atau memungkinkan kita untuk mengakses data di lain waktu tanpa harus memasukkannya ulang. Terus data dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, misalnya menggunakan Excel atau software analisis atau statistik lainnya. Bisa diintegrasikan juga dengan sistem lain yang membaca file CSV untuk memproses lebih lanjut juga. Nah, terus ini adalah runningnya ya dari kode ini. Nah, untuk data 1, data 2, data 3 ini dari runningannya kayak analisis statistik untuk data 1 ya, yang tampil ini. Yang tampil ini mainnya itu dapat 7,4 sekian dan standar deviationnya itu 1,7 sekian. Nilai tengahnya itu 7 atau mediannya itu 7, kuartil satunya itu 6,5 dan Q2-nya itu atau median juga sama 7 ya. Untuk analisis statistik data kedua ya atau berbentuknya list, kita mendapatkan mediannya 7,8333 atau sekian lah, itu situ tuh. Nah, standar deviationnya 1,4 sekian dengan median 7,5, kuartil satunya 7 dan mediannya 7,5 untuk kuartil 2-nya. Sama analisis statistiknya untuk data ketiga atau NumPy array, berbentuk NumPy array, mediannya itu 6,7, standar deviationnya 2,3 sekian, mediannya 6,5 sama juga dengan kuartil 2 dan kuartil satunya 6 atau Q1-nya 6. Analisis statistik untuk data dari data frame, mediannya itu 6,7, standar deviationnya 2 sekian, mediannya 6,5 sama dengan Q2-nya juga atau kuartil 2-nya, dan kuartil satunya 6,1. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan di sini tuh, setiap data atau setiap struktur data memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kayak misalkan tampil gitu ya. Nah, tampil ini mana tampil, nah ini data 1 ya. Tampil ini memiliki kelebihan dan kekurangan jelas. Yang misalnya gitu, tampil ini kan nggak bisa diubah, tetapi lebih cepat dalam pemrosesan dibanding list. Nah, terus NumPy kan di sini tuh lebih efisien dalam perhitungan statistik dibandingkan list biasa, terutama untuk dataset yang lebih besar. Terus pandas data frame sangat berguna dalam mengolah data dalam bentuk tabel dan memudahkan menyimpankan ke file CSV-nya. Dengan menerapkan metode ini, kita bisa melakukan analisis data secara lebih cepat dan efisien, yang tentunya berguna dalam berbagai bidang seperti penelitian bisnis atau penelitian sains data gitu. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf kekurangannya Ibu. Terima kasih atas tugasnya dan perhatiannya Ibu. Saya Nova Julpaja dengan NPM 223040131.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.